Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, perkenalkan nama saya Wiwin Kolvia. Alamat saya di Desa Sumbersari, BK 23, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Status saya masih gadis, belum menikah. Saya mengajar di KBSS Ulul Iman, Desa Sumber Makmur. Sumber Makmur itu tetangga desa dari Desa Sumbersari. Mata latih yang akan saya pilih adalah tentang ABK. Kenapa ABK? Karena saya tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bunda Mariamah, yaitu tentang anak berkebutuhan khusus. Tujuan saya menyampaikan tentang materi ABK adalah agar bunda-bunda mengetahui apa itu pengertian ABK, pengelompokan tentang anak ABK, ada tunanetra, tunarungu. Nanti kita akan bahas pada materi inti. Selain itu, Bunda, saya menyampaikan tentang ABK ini, saya akan fokus pada materi tentang autis. Mungkin banyak di antara bunda-bunda ini yang sering menyebut, di antara kita itu sering menyebut tentang autis. Anak yang pendiam itu dinamakan dengan autis. Nanti kita akan mengetahui apa itu autis pada materi inti. Ya Bunda, langsung saja, nggak usah banyak-banyak perkenalannya. Baik, kita langsung ke materi inti. Oh ya Bunda, maaf saya pakai kertasnya karena saya takut salah dalam penyampaian materi. Jadi, apa yang dimaksud ABK? ABK adalah anak berkebutuhan khusus, anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya dan tidak selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Karena ternyata banyak anak ABK itu sempurna dalam bagian fisik. Dia mempunyai tangan yang normal, kaki yang normal, bisa untuk berjalan, tetapi dia terkadang kenapa disebut dengan ABK? Karena mungkin dia mempunyai kekurangan di bidang mental atau mungkin di bidang emosi. Ya Bunda, itu seputar tentang ABK. Itu adalah penjelasan tentang ABK. Dan kenapa saya membahas autis? Apakah autis termasuk ke dalam ABK? Ternyata Bunda, dalam Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, pengelompokan ABK yaitu tunanetra, tunarungu, tunabicara, tunagrafika, tunadaksa, kesulitan belajar, lamban belajar, autis, gangguan motorik, tunaganda, cerdas istimewa, dan bakat istimewa. Ya Bunda, dari Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 ini dapat diketahui bahwa ternyata anak yang disebut dengan ABK bukan hanya anak yang memiliki kekurangan dalam indera penglihatan seperti tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Ternyata anak yang autis yang kita sering sebut-sebut di lingkungan sosial, autis ini termasuk dengan ABK. Apa sih autis itu? Ya Bunda, mari kita bahas. Autis adalah terganggunya sistem saraf yang menyebabkan terganggunya kemampuan komunikasi dan berinteraksi. Ya Bunda, dari penjelasan itu, autis dapat disebutkan adalah terganggunya sistem saraf yang menyebabkan anak itu sulit untuk membuat komunikasi atau berinteraksi entah dengan teman sebaya atau dengan guru. Mungkin di kelas bunda-bunda ada anak-anak yang sulit untuk diajak berbicara. Kalau nggak disenggol oleh gurunya itu dia tidak mau berbicara sama sekali. Autis Bunda, autis dibedakan menjadi dua tipe, yaitu autis pasif dan autis aktif. Mari kita bahas apa itu autis aktif. Autis aktif adalah anak-anak yang memiliki kecenderungan dia itu
terlalu aktif, bukan hiperaktif ya Bunda, tapi sangat-sangat aktif, di mana anak itu jika memegang sesuatu atau benda, itu dia akan melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Jadi itu dinamakan autis aktif karena anak itu sering melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Saya pernah berkunjung ke SLB, itu sekolah luar biasa di Mapapura, di mana di situ terdapat banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam, ada yang tunanetra, ada yang tidak bisa berbicara. Tetapi Bunda, yang menarik untuk saya yaitu tentang autis, di mana anak itu dia diletakkan di kursi yang spesial, yang kursinya itu sampai-sampai digembok karena takut anak itu akan lari. Karena anak itu kalau sudah terlepas dari kursi itu, dia akan segera berlari, entah itu menabrak kawannya untuk mencubit, menggigit. Bahkan pendidiknya itu pernah suatu hari kecolongan, anak itu tidak terlepas dari kursi itu, tetapi bunda yang mengawasi itu tidak sengaja menyenggol atau berdekatan dengan dia, tangannya langsung ditarik terus digigit. Jadi semenjak itu kursi itu jarang didekati kecuali ketika anak itu merasa tenang, karena ketika anak itu sudah merasa terganggu, anak itu akan melakukan hal-hal yang melukai orang lain dan melukai dirinya sendiri. Itu termasuk autis aktif. Jadi jika di kelas Bunda ada anak yang berlari-larian, tidak mau diam, jahil sama temennya, itu belum bisa dikatakan dengan anak yang autis Bunda. Autis aktif belum bisa, karena anak itu mungkin hanya ingin mencari perhatian dari Bunda, atau mungkin memang anak itu terlalu aktif, dan itu hanya dinamakan sebagai hiperaktif, bukan autisme aktif. Yang kedua Bunda, yaitu autisme pasif. Autisme pasif seperti kata pasif, yang dimana pasif itu tidak mengarah kepada aktif atau berkebalikan dengan aktif. Pasif, autisme pasif ini lebih ke anak itu lebih banyak diam. Ini juga pengalaman saya, ternyata di SLB Martapura itu selain ada anak autisme aktif, dia juga ada anak autisme pasif, di mana anak itu hanya duduk diam di bangku, tidak bergerak, tidak berbicara. Oh, jangankan berbicara, senyum saja itu tidak Bunda. Bahkan selama 1 jam saya ada di kelas anak itu tidak bergerak sama sekali, padahal oleh Bunda yang mendampingi itu sudah disenggol, sudah dicubit-cubit, itu sama sekali nggak ada reaksi, hanya diam saja. Itu dinamakan dengan autisme pasif. Jadi jika di kelas Bunda ada anak yang terkesan pendiam atau bahkan sulit untuk diajak berbicara, tetapi ketika anak itu diberi rangsangan atau diberi stimulasi, dia akan berbicara dan berbicaranya itu nyambung. Itu hanya dikatakan mungkin karakteristik anak itu adalah pendiam, tetapi Bunda harus tetap hati-hati, karena ternyata selain autisme aktif dan autisme pasif, ada juga autisme ringan, di mana anak itu sulit untuk mengalami komunikasi. Jadi jika di kelas Bunda ada anak-anak yang pendiam atau anak-anak itu kelewat diam, di mana dari datang sampai pulang anak itu hanya diam, segera beri rangsangan Bunda, karena takutnya anak itu mengalami autisme ringan, di mana jika itu tidak ditangani, itu akan menjadi autisme pasif yang ya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa autisme pasif itu sangat berbahaya Bunda, dan tidak akan mau berbicara ketika otaknya tidak memberi dorongan pada organ-organ tubuhnya untuk bergerak. Itu sangat berbahaya Bunda, jadi Bunda harus berhati-hati. Baiklah Bunda, itu tadi penjelasan saya tentang ABK.
dan autisme. Saya harap bunda-bunda dapat mengetahui bahwa anak ABK itu mempunyai minat dan bakat, karena jika kita lihat di luar sana, di saat kita menonton televisi atau kita menonton di YouTube, banyak sekali anak-anak dengan berkebutuhan khusus tetapi memiliki bakat yang sangat luar biasa. Baik bunda, itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.